Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang sangat luar biasa telah menjadi bagian kita semua sehingga kita boleh kumpul lagi bersama-sama dalam United Prayer yang luar biasa ini. Karena kita boleh berdoa bersama-sama dan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Semuanya ini oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan yang baik ini bagi kita semua pada pagi yang indah ini. Saya menaruh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini dan sedia mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Saya berterima kasih juga kepada pengurus United Pray ini yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk boleh membawakan firman Tuhan dan sedikit kesaksian dalam United Prayer ini. Saya kembali akan menyampaikan kepada kita semua sebuah kesaksian yang pendek dan kemudian renungan. Untuk itu maka saya akan dahului dengan membacakan sebuah atau firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berbunyi begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada tahun 2020, akhir bulan Maret, kami diminta kesediaan oleh Jemaat Makarios kerjasama dengan KMC untuk melayani dan membantu mengembangkan gereja yang ada di Singkawang. Sarana sudah lengkap, gereja permanen, ruang serbaguna, guest house, dan kemudian ada asrama, serta pastori yang luar biasa terletak di perumahan Villa Permata di Singkawang. Kami hanya saja belum ada anggotanya. Kami berangkat tanggal 13 April 2020. Bulan Maret 2020 dan tiba di sana. Kami kemudian memasuki kawasan Villa Permata. Singkawang adalah kota kecil yang mayoritas warganya dari saudara kita etnis Tionghoa dan kemudian etnis Dayak. Agama mayoritas di sana adalah Buddha, Konghucu. Itulah sebabnya kota Singkawang, kalau yang sudah pernah ke sana dan mendengar tentang kota Singkawang, dijuluki sebagai kota 1000 kuil. Karena di mana-mana, di sudut-sudut kota, ada banyak sekali kita akan melihat kuil-kuil atau kelenteng-kelenteng sebagai tempat ibadah daripada etnis Tionghoa yang beragama Buddha dan Konghucu. Di sana sudah ada gereja Advent dan kemudian ada juga sekolah SMP dan SMA di Singkawang. Tapi tantangan yang di sana begitu luar biasa. Dan inilah yang saya akan sampaikan kepada kita pagi ini. Sangat berkesan sekali bagi kami. Dalam kurang lebih 1,5 tahun kami melayani di kota Singkawang. Ketika kami tiba di sana, COVID-19 merebak. Jadi kemudian disusul dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga praktisnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Segala rencana yang kami sudah rencanakan kami lakukan dalam kami mengembangkan gereja di sana agak terhambat, agak terhalang oleh karena hampir tidak bisa kami keluar rumah.
Dan kemudian itulah sebabnya maka pada saat itu kami merasa stres juga bagaimana kita bisa bekerja atau melayani, apalagi untuk memperkenalkan Yesus di kota Singkawang, khususnya di lingkungan kami, Villa Permata, sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus. Sedangkan kami sendiri mau keluar untuk memperkenalkan diri, belum bisa oleh karena protokol kesehatan itu. Selanjutnya, kami coba melakukan satu cara, yakni menyebarkan pamflet dan dan brosur-brosur tentang kesehatan. Bagaimana mencegah atau menjaga agar supaya kita tidak terserang dengan virus yang berbahaya ini. Dan mereka berterima. Jadi masyarakat yang ada di kompleks kami di Villa Permata, mereka berterima, yang pada umumnya adalah orang-orang Tionghoa. Dan karena kami belum dikenal, kami baru di sana, jadi kami hanya dari pagar saja, dan saya coba untuk berkomunikasi dengan mereka walaupun hanya di pagar saja, dan kemudian meminta kalau mereka mau didoakan, dan ada juga yang mau didoakan. Jadi walaupun hanya di pagar saja, pagar rumah mereka, mereka di dalam, kami di luar, kami berdoa dengan mereka. Dan kemudian singkatnya, ketika sudah diizinkan untuk beribadah, tantangan kami adalah bagaimana agar gereja yang cukup bagus, yang boleh memuat kurang lebih 150-200 anggota ini bisa penuh. Paling tidak setengahnya bisa terisi karena masih ada pembatasan dan jaga jarak. Kami bertekun dalam doa pagi, malam, dan meminta hikmat dari sorga, apa yang kami bisa lakukan agar gereja bisa penuh, dan terutama agar Advent bisa dikenal di kompleks perumahan, dan dengan demikian Villa Permata ini boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami berintegrasi dan bersahabat dengan semua kalangan dan lapisan masyarakat dan pemerintah di sana. Ketika sudah mulai longgar, sudah mulai protokol kesehatan, maksud saya bukan dilonggarkan, tapi sudah boleh bisa berkunjung, mereka sudah bisa menerima kami bertamu di rumah mereka. Bahkan Ibu Pendeta mengambil tujuan untuk puasa Ester 3 hari 3 malam untuk tidak makan dan tidak minum, agar Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk kami dapat menjangkau orang-orang yang di sana yang pada umumnya masih menyembah berhala, menyembah patung. Ya, saya sampai mengatakan bahwa kami seperti di kota Athena. Dan kemudian luar biasa jawaban doa dan puasa yang kami lakukan. Mendapat inspirasi dari surga apa yang kami lakukan. Di sana ada banyak anak-anak, dan oleh karena belum bisa sekolah, maka mereka berkeliaran di jalan-jalan sepanjang jalan di kompleks kami. Dan kemudian muncul inspirasi dari Ibu Pendeta, bagaimana kalau kita kumpul mereka dan kita buat seperti semacam apa, dan itu kemudian diwujudkan. Kami mengundang anak-anak, memberikan sedikit hadiah, mengajar mereka bernyanyi, mengajar mereka firman Tuhan, dan akhirnya mereka mulai terbiasa untuk berkumpul. Sehingga kemudian muncul juga inspirasi dari pendeta, bagaimana kalau kita mengadakan kursus untuk mereka secara gratis. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak di sana, walaupun mereka sudah kelas 5, kadang-kadang mereka belum bisa bahasa Indonesia, mereka belum bisa baca bahasa Indonesia, oleh karena di sana mereka bahasa ibu mereka adalah bahasa Ke, dan itu sebabnya maka dalam pergaulan sehari-hari kalau kita dengar kurang mereka berbicara bahasa Indonesia, tapi bahasa Ke. Nah, itu menarik perhatian bagi anak-anak dan orang tua mereka, sehingga orang tua mereka mendorong untuk anak-anak bisa kursus bahasa Indonesia, dan kami laksanakan itu di sana secara gratis. Puji Tuhan, jalan ini menjadi jembatan
bagi kami untuk berkenalan dengan orang tua mereka. Kita tahu bahwa begitu banyak yang datang, sehingga Ibu Pendeta tidak ada waktu lagi selain mengajar mereka, karena ada 5 shift. Jadi dari jam 9 sampai jam 10, kemudian gantian lagi 10 sampai 11, kemudian gantian lagi 11 sampai 12, sampai jam 4 sore. Ini sangat luar biasa. Ini sangat menggugah hati saya. Oh Tuhan, terima kasih. Karena kami bisa mengajar mereka bahasa Indonesia, tapi sekaligus mengajar mereka membaca Alkitab dan berdoa. Dan saudara tahu dampaknya luar biasa. Orang tua mereka, karena waktu itu kebetulan gereja sudah boleh, sudah dibuka, kami sudah diizinkan untuk bisa berkumpul, tapi harus dengan jaga jarak. Dan saudara tahu, orang tua mereka pada hari Sabtu mau diajak untuk berkumpul, bergereja bersama-sama, walaupun memang mereka terus terang ya dari agama Konghucu dan agama Buddha. Tapi kami berterima kasih, mereka masuk saja dalam gereja, kami sudah bahagia sekali. Kami sudah berterima kasih kepada Tuhan, luar biasa Tuhan punya campur tangan. Dan setiap Rabu malam juga kami undang mereka untuk datang beribadah. Gereja walaupun tidak penuh sekali karena harus cuma boleh 50%, tapi penuh gereja itu. Wah, luar biasa. Dan sudah tahu, kami kemudian merasa berterima kasih karena Tuhan menjawab dan mendengar doa kami, memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami ada jembatan untuk membawa mereka, untuk memperkenalkan mereka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saya teringat dan kemudian merasakan bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Roh Nubuat menulis, jika hamba-hamba Allah mau berjalan dengan Dia dalam iman, Ia akan memberikan suatu kuasa kepada pekabaran yang disampaikan mereka. Mereka akan diberi kesanggupan untuk mempersembahkan kasih-Nya, dan bahayanya bila menolak rahmat Allah, sehingga orang akan tertarik untuk menerima Injil, Christ Object Lesson. Kami sangat merasakan ini. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan senantiasa akan buka jalan apa yang kami harus lakukan, sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan, penginjilan itu boleh berjalan sesuai dengan rencana. Misi kami dapat kami lakukan di kota yang begitu luar biasa itu. Saudara, metode Yesus sangat ampuh untuk memenangkan jiwa. Kami membina persahabatan, memberi perhatian kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka dengan bijaksana, berdoa bagi mereka, memenangkan kepercayaan mereka. Rencana Allah bagi hubungan kita dengan orang lain melibatkan semua tindakan tersebut. Namun, hal-hal tersebut bukanlah tujuan akhir kita. Tugas kita pada akhirnya adalah memenangkan mereka bagi Kristus. Memperkenalkan Yesus kepada mereka adalah hal yang terutama. Seraya kita melayani mereka dan memenangkan kepercayaan mereka, kita harus memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dalam kutipan, ketika pekerjaan Tuhan di sana mulai berjalan dengan baik, kami sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Tapi kemudian kami mengadakan KKR dan ada buah sulung yang kami bawa kepada Yesus. Tapi muncul suatu persoalan. Ada seorang anak kami yang diasuh dalam asrama, kemudian kesurupan. Dikuasai oleh roh jahat. Ini membuat kami jadi bingung, jadi kewalahan oleh karena citra yang kami bangun selama ini. Kami merasa khawatir nanti akan jadi
jadi tidak baik kepada masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami bergumul dalam doa agar supaya anak ini bisa dikeluarkan dari pengaruh setan yang luar biasa. Kami menyaksikan sendiri bagaimana setan menguasai dia. Kalau dia kesurupan, mukanya jadi berubah, dan kemudian dia keluar dari rumah ke ke semak-semak. Dan kalau kami mau tangkap dia lari dengan kencang dan luar biasa, seperti bukan tenaganya yang keluar. Saudara, kami mendapatkan pergumulan yang lain lagi. Setelah kerjaan sudah mulai lancar, kami mendapatkan tantangan yang luar biasa, dan kami bergumul dalam doa. Tapi puji Tuhan, singkatnya anak ini kemudian sadar kembali, dan setelah berulang-ulang kami doakan, akhirnya anak ini dibebaskan dari pengaruh-pengaruh roh jahat. Jadi saya kemudian benar-benar merasakan Tuhan memberikan kepada kami suatu pengalaman yang indah. Jika kami berjalan dengan Yesus, tidak perlu takut. Adalah tujuan setan yang utama, yaitu mencegah terang itu agar tidak sampai kepada anak umat Allah, yang mana mereka sangat perlukan di tengah-tengah bahaya akhir zaman. Itu dalam testimoni 5. Tapi diingat, Yesus berkata kepada Yohanes, yang sudah mengalami penganiayaan berat sampai digoreng dan dibuang ke Pulau Patmos, dan untuk menutup mulutnya agar supaya tidak berbicara tentang Yesus. Kemudian dia menulis dalam Wahyu 1:17, jangan takut, akulah yang awal dan akhir. Demikian Yesus berkata kepada Yohanes. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:20. Ini janji Tuhan bagi kita. Kalau kita berjalan bersama Yesus, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan menyertai kita istimewa dalam menciptakan kabar selamat bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Pengalaman yang indah ini membuat kami lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berjalan bersama-sama, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita buat untuk penginjilan akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Doa dan harapan kami. Amin. Amin. Terima kasih